Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus, bab 2 ayat 1-12. Dalam berikut Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang penderita lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Yang menarik dalam penyembuhan ini ialah bahwa Yesus pertama-tama tidak langsung menyembuhkan kelumpuhan orang itu, tetapi terlebih dahulu mengampuni dosa si lumpuh, baru kemudian menyembuhkan kelumpuhannya. Apa maksudnya? Yesus melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa pertama, Yesus tidak hanya berkuasa membuat mujizat penyembuhan, tetapi lebih dari itu, Dia berkuasa mengampuni dosa manusia dalam nama Allah. Dan kuasa Yesus itu dibuktikan dengan membuat mujizat penyembuhan. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa si lumpuh untuk menunjukkan bahwa pengampunan dosa itu lebih penting daripada penyembuhan fisik. Apa gunanya orang mempunyai badan yang sehat dan kuat bila ia hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat? Kesehatan dan kekuatan yang dimilikinya tidak ada gunanya sama sekali karena tidak mendatangkan keselamatan. Jauh lebih berguna orang yang sakit, tetapi dia hidup di dalam Tuhan dan memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Karena justru di situ dia akan mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena di dalam Yesus kita tidak hanya memperoleh kesembuhan fisik, tetapi juga pengampunan dosa. Namun, seandainya karena sesuatu hal Tuhan Yesus belum memberikan kesembuhan fisik kepada kita, kita tak perlu berkecil hati. Kesembuhan fisik memang sesuatu yang bernilai di dalam hidup kita. Tetapi kesembuhan batin atau jiwa, yaitu pengampunan dosa, jauh lebih berharga dari kesembuhan fisik. Maka memohon pengampunan dari Tuhan jauh lebih berharga daripada memohon kesembuhan fisik. Dari pengalaman, setelah orang memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan, orang merasa lega, damai, tenang, dan bahagia. Dia bisa menerima penderitaannya dengan tabah. Dia bisa berserah kepada Tuhan. Dan tanpa disadarinya, semuanya itu ternyata membantu dia untuk mengalami kesembuhan fisiknya. Maka, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus untuk tidak hanya memberikan kepada kita kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan batin atau jiwa berupa pengampunan dosa, sehingga kita benar-benar dapat mengalami keselamatan dalam arti yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus tidak hanya berkuasa menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit, tetapi juga berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Bantu kami untuk senantiasa mengandalkan hidup kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Tidak hanya memohon kesembuhan fisik, melainkan juga kesembuhan batin. Kesembuhan dari luka-luka batin kami di masa lalu, tetapi juga pengampunan dosa, sehingga hidup kami diliputi kedamaian dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin.